Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Rahayu pada mata pelajaran Matematika Wajib. Kali ini kita akan belajar materi matriks dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks, notasi matriks, dan ordo matriks. Kalau begitu langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari pengertian matriks dulu. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini ya. Jadi, dalamnya ini ada sekumpulan bilangan atau bisa simbol atau bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi. Kemudian dibatasi oleh tanda kurung. Nah, tanda kurungnya bisa tanda kurung seperti biasa atau bisa juga pakai tanda kurung siku seperti ini. Nah, ekspresi yang di dalamnya ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Nah, 2, 1, 0, 4, negatif 2, 7, ini itu disebut elemen atau entry. Seperti pada pengertian, di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Kalian harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya, perhatikan matriks ini. Yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal atau yang datar. 2, 1, 0. Nah, ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya, baris itu yang horizontal, sedangkan kolom yang vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Notasi matriks yaitu matriks yang dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jadi, nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital dan elemennya kita gunakan dengan huruf non-kapital. Misalkan ini adalah matriks A. Kita lihat di sini menggunakan huruf kapital. Ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Ya. Elemen pada baris kedua kolom ketiga A23. Kita tulis A23. Artinya ini elemen matriks A ya. A kecil ini artinya elemen matriks A23. Ini artinya baris kedua dan kolom ketiga. Kalian tidak boleh bacanya 23 ya. Ini dibaca 11, 2, 3. Lihat baris kedua yang mana. Nah, baris itu yang horizontal, berarti yang sebelah sini ya. Ini baris kedua. Nah, kolom ketiga yang mana? Nah, ini kolom ketiga, berarti A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Kita tulis A31. Nah, baris ketiga itu yang ini. Ini baris ketiga, 9, 1, 1. Lalu kolom ke-1, kolom ke-1-nya mana? Nah, yang ini berarti A31 itu 9. Jelas ya? Nah, sekarang ada istilah ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris kali banyaknya kolom. Nah, ingat, baris dulu baru kolom. Kita langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah matriks A. Ada berapa baris? Di sini ada 2 baris nih. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah 2 dikali 3. Karena ada 2 baris dan 3 kolom, ditulis A3 kali 2, yaitu A23. Hati-hati, jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi bentuk matriksnya.
Misalkan ini ada matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. Baris ke-1, baris kedua, dan ini baris ketiga. Dan ada 1 kolom. Berarti ordonya adalah 3 kali 1. Jelas ya? Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks ya. Ini digolongkan menjadi 2. Yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Oke, kita pelajari dulu yang ini. Nah, yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang memiliki 1 baris. Nah, kolomnya bisa berapapun, yang penting banyak barisnya 1. Sebagai contoh, nah ini matriks baris karena barisnya cuma 1, kolomnya di sini ada 3. Contoh lagi, ini juga matriks baris, banyaknya baris 1 dan di sini kolomnya ada 2. Jadi berapapun kolomnya, kalau barisnya cuma 1 itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua itu matriks kolom. Ini sebaliknya. Kalau matriks kolom, banyak kolomnya yang hanya 1 baris. Yang hanya 1 gitu kolomnya. Nah, kalau barisnya bisa berapapun. Nah, contohnya matriks A memiliki 3 baris dan 1 kolom. Matriks B memiliki 2 baris dan 1 kolom. Oke, sekarang ke matriks persegi panjang. Jenis matriks persegi panjang ini memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Contohnya, kalian bisa lihat matriks A ini bentuknya bagaimana? Bentuknya persegi panjang ya. Baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B pun ini sama, baris dan kolomnya berbeda dan berbentuk persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau ini banyak baris dan kolomnya sama. Contohnya, matriks A ini ordonya 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom. Ini berbentuk persegi karena banyak baris dan kolomnya sama. Kemudian matriks B ini ordonya 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal, yaitu yang pertama diagonal utama. Nah, diagonal yang utama itu sebelah kiri, yaitu 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satunya itu di sebelah sini. Nah, ini dikatakan diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B, diagonal utamanya kan ini 1 dan 3. Lalu diagonal sampingnya yaitu 2 dan 0. Nah, diagonal utama kalau dijumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misal ini trace-nya berapa? 1 ditambah 4 ditambah 1. Oh, berarti 6. Nah, di sini trace-nya adalah 6. 1 ditambah 3 berarti trace-nya 4. Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Sekarang yang kedua, jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi, kita tidak melihat berapapun nilai ordonya asalkan semua elemennya itu bernilai 0. Nah, penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3. Ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Nah, bisa dilihat ini elemennya 0 semua ya. Nah, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 2. Lalu yang kedua, ada yang dikatakan dengan matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Contoh, ini matriks diagonal. Ini harus berbentuk persegi. Oke, lihat diagonal utama. Nah, diagonal utama ini nggak boleh 0 semua. Jadi, kalau salah satu atau 2 entry 0 itu tidak masalah. Yang penting tidak semuanya 0. Nah, sementara elemen-elemen lainnya itu 0. Lalu yang ketiga ada matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua
dan elemen lainnya harus 0. Contohnya seperti ini ya. Jadi diagonal utama harus 1 semua dan elemen lainnya harus 0 gitu. Lalu kemudian yang keempat ada matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, matriks segitiga ini ada dua jenis. Yang pertama, matriks segitiga atas atau dikasih simbol U kapital. Nah, matriks segitiga atas ini yaitu elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi, yang di bawah itu harus 0. Nah, kita ke contoh. Kalian bisa dilihat, kalau segitiga atas di bawah diagonalnya itu harus 0 semua. Jadi kebalikan ya. Kalau misal segitiga atas di bawah diagonalnya itu 0 itu. Nah, ini kan diagonal utama, yang di bawahnya harus 0. Jadi kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah, jadi ini nih segitiganya. Maka ini dikatakan segitiga atas. Lalu yang kedua ada matriks segitiga bawah. Biasa diberi nama L kapital atau dikasih simbol L kapital. Nah, ini kebalikannya. Ini kebalikan dari segitiga atas. Nah, kalau segitiga bawah, elemen di atas diagonalnya semua harus 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini diagonal utama, lihat. Di atas diagonalnya kan 0 semua, maka kita gambar segitiganya sebelah sini. Nah, jadi ini itu segitiganya. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks. Sekarang kita pelajari tentang transpose matriks. Yang dikatakan dengan transpose matriks itu adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Misal kita punya matriks A dengan ordo 3x3. Kita akan mencari transposnya. Nah, A transpos itu disimbolkan dengan pangkat T. Jadi kalau ada A pangkat T berarti itu transpos dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom atau sebaliknya. Nah, kalian lihat baris pertama 1, 2, 3. Ini kan baris. Kalau transposnya kita tulis menjadi kolom, jadi seperti ini. Nah, lalu baris yang kedua 3, 4, 5. Transposnya kita jadikan kolom kedua. Dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya, kita mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu dikatakan sebagai transpose matriks. Lalu sekarang ke contoh kedua. Kita akan mencari transposnya. Lihat, pertama ini kita jadikan kolom pertama. Jadi baris pertama kita jadikan kolom pertama. 2, 1, 4 kita jadikan kolom 2, 1, 4 di sini. Nah, baris kedua kita jadikan kolom kedua. Lalu baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Nah, ini adalah A transpose atau transpose dari matriks A. Nah, jika kalian lihat pada contoh kedua, ini matriks A dengan A transpose itu nilainya sama kan? Nah, elemennya sama. Nah, jadi terjadi kasus seperti ini. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, matriks A sama dengan A transpose, ini disebut dengan matriks simetris. Oke, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks. Nah, matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen mas letaknya itu bernilai sama. Contohnya, misal kita punya matriks A dan matriks B. Matriks A setengah atau 1/2, 0, 5, dan 9. Dan matriks B-nya sin V/6, 0, akar 25, dan 3/2. Nah, matriks A dengan B ini sama, A sama dengan B. Kenapa? Karena yang elemen letaknya sama, misalkan di sini 1/2 itu seletak dengan sin V/6. Sin V/6 itu kan sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu 1/2.
Jadi ini nilainya sama 1/2. Lalu pada baris pertama kolom kedua 0 sama ya, sama juga di sini 0. Lalu baris kedua kolom pertama ada 5 dan akar 25. Akar 25 itu berapa? Akar 25 itu 5 kan? Jadi nilainya sama. Lalu yang terakhir di sini ada 9, ini 3/2. Nah, 3/2 itu kan berapa? 9 kan? Maka matriks A sama dengan B karena nilainya sama. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.